Selamat sore, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil artikel kami. Artikel kami merupakan pengaruh dari teknologi terhadap pemahaman bahasa Inggris pada mahasiswa. Nama saya Ahmad Gede Krisnawangsa, NRP 502-720-1047. Nama saya Putri Aprilia Wardani, NRP 500920100. Nama saya Noris Birahman dengan NRP 500-920-1138. Dan nama saya Vira Melina Sulistiawati, NRP 50092011126. Untuk latar belakang, pada abad ke-21 sampai seperti sekarang, kehadiran teknologi menjadi kebutuhan primer. Teknologi masih terus berkembang pesat, terutama pada teknologi informasi dan komunikasi. Karena semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi ini juga sangat berpengaruh pada segala aktivitas seperti cara bekerja, metode belajar, gaya hidup, dan cara pikir ataupun cara pandang seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan. Teknologi juga sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang mahasiswa karena teknologi mahasiswa mampu menambah skill mereka di ruang lingkup pendidikan dan berbagai bidang kehidupan, seperti penggunaan teknologi dalam membantu belajar bahasa Inggris. Rumusan masalah. Berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Pertama, bagaimana pengaruh teknologi pada cara belajar bahasa Inggris mahasiswa. Kedua, apa manfaat teknologi dalam kemajuan pada belajar bahasa Inggris mahasiswa. Dan yang ketiga, apa media yang digunakan mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Pertama ialah teknologi. Teknologi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah keahlian atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan manusia. Kemudian pengertian dari teknologi secara umum hanya terbatas pada benda yang memiliki wujud alat ataupun mesin. Manfaat teknologi sendiri pada bidang pendidikan ialah teknologi digunakan sebagai sistem pembelajaran baru yang disebut dengan e-learning. Yang kedua, pada bidang komunikasi teknologi dengan adanya internet dan juga perkembangan banyak alat elektronik seperti handphone, tablet, dan sebagainya yang semakin banyak memudahkan komunikasi. Ketiga, pada bidang bisnis, teknologi digunakan pada mesin pelayanan untuk nasabah yang mampu membuat segala transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan cepat. Next. Next. Kemudian bahasa. Menurut Al-Wasilah, ia menyebutkan bahwa hakikat bahasa sendiri adalah komunikasi, dan komunikasi merupakan alat untuk berinteraksi. Kemudian, bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling banyak digunakan dalam berkomunikasi secara internasional. Bahasa Inggris juga mengalami perkembangan kosakata yang sangat pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Menurut tim riset Harvard University dan Google, ia mencatat penambahan kosakata bahasa Inggris mencapai 8.500 kata per tahun. Hingga kini jumlah total mencapai sekitar 1.022.000 kata. Jumlah kosakata ini jelas jauh lebih banyak dibandingkan kosakata bahasa Indonesia yang menurut Kemendikbud yang telah menerbitkan KBBI edisi keempat dengan total berkisar 91.000 kosakata. Kemudian, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Salah satu pengertian pembelajaran itu sendiri dikemukakan oleh Gagne, yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Kemudian hasil data dan pembahasan. Yang pertama, hasil survei. Grafik seberapa penting penggunaan bahasa Inggris bagi generasi Z digambarkan dalam grafik berikut. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 52 orang responden, seperti pada gambar di atas. Sebanyak 52 responden setuju bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat penting untuk dipelajari pada masa ini. Kemudian ada grafik seberapa dalam generasi Z memahami bahasa Inggris dengan baik. Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa dari 52 responden, hanya 11 orang yang memiliki pemahaman tinggi mengenai bahasa Inggris. 40 orang lainnya mengaku bahwa tingkat pemahaman mereka terhadap bahasa Inggris adalah rata-rata. Sedangkan 1 orang dari keseluruhan responden mengaku tidak memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar. Responden memilih pemahaman bahasa Inggris tinggi hanya sedikit karena bahasa Inggris termasuk pelajaran yang sulit untuk dipahami. Kemudian di sini terdapat grafik susah atau tidak belajar bahasa Inggris. Dari hasil penelitian ini, berdasarkan gambar tersebut, mengenai diagram susah atau tidaknya belajar bahasa Inggris, sebanyak 65,4% dari 52 responden setuju bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang sulit untuk dipelajari, sedangkan 34,6% lainnya beranggapan bahwa mudah untuk mempelajari bahasa Inggris. Responden memilih bahwa bahasa Inggris sulit untuk dipelajari karena menggunakan bahasa asing dan banyaknya aturan yang digunakan dalam suatu kalimat seperti tense. Selanjutnya, ada grafik media paling efektif untuk belajar bahasa Inggris. Lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan responden mengaku belajar bahasa Inggris melalui film. Hal ini ditunjukkan pada gambar di atas mengenai media paling efektif untuk mempelajari bahasa Inggris, di mana 53,8% responden menjawab film merupakan media efektif untuk belajar bahasa Inggris. Sebanyak 30,8% responden setuju bahwa media efektif untuk mempelajari bahasa Inggris ialah aplikasi, sedangkan sebanyak 13,5% responden mengaku mempelajari bahasa Inggris melalui situs di internet, dan sebanyak 1,9% responden lainnya mempelajari bahasa Inggris melalui buku. Sebesar 53,8% memilih belajar bahasa Inggris melalui film karena film merupakan teknologi yang mudah digunakan. Selain itu, film juga membuat belajar tidak membosankan. Yang selanjutnya adalah grafik media atau tempat generasi Z belajar bahasa Inggris. Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa sebanyak 30,8% responden menjawab film sebagai media yang mereka pakai untuk belajar bahasa Inggris. Sebanyak 23,1% lainnya mengaku menggunakan aplikasi media belajar seperti TOEFL, Zenius, dan lain-lain. Sebanyak 21,2% responden lebih menggunakan website dan 15,4% responden lainnya menggunakan YouTube atau musik. Sebanyak 23,1% memilih menggunakan teknologi aplikasi sebagai media belajar karena dengan menggunakan beberapa aplikasi tersebut memudahkan dalam mencari arti dari kosakata yang sulit. Selanjutnya ada grafik teknologi selanjutnya disajikan apakah grafik teknologi dapat membantu proses belajar bahasa Inggris. Pada grafik tersebut, mayoritas menjawab bahwa teknologi berpengaruh pada pemahaman proses belajar bahasa Inggris, karena teknologi juga meningkatkan kemudahan bagi cara pembelajaran bahasa Inggris. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu
dari pengaruh teknologi terhadap cara belajar bahasa Inggris, mahasiswa menyatakan bahwa penggunaan teknologi berpengaruh dalam penguasaan bahasa Inggris pada generasi Z atau pada generasi sekarang. Dapat dilihat dari hasil survei, sebanyak 52 responden menyatakan bahwa adanya korelasi atau pengaruh antara teknologi dalam mempermudah belajar bahasa Inggris bagi mahasiswa. Penyebab dari banyaknya responden terbantu oleh teknologi, karena dengan teknologi banyak dari pembelajaran berasal langsung dari mendengar secara langsung dan dengan harga yang lebih murah daripada mendatangkan orang luar negeri untuk mengajar. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih telah mendengarkan dan kami minta maaf jika kami ada yang salah berkata-kata. Terima kasih.